Aku bosan di kontrakan, bosan pergi ke kampus. Lihat Kasih, dia pergi liburan lagi. Naik pesawat, aku juga mau. Mia mengadu pada Dito. Kalau kamu mau seperti itu ya sabar, nunggu kita kerja dan uang. Bapak kamu kan kaya, masa sih kamu gak diberi kalau mau pergi liburan? Kamu tahu sendiri bapakku pelit, ujar Dito. Ah, menyebalkan. Percuma nikah sama kamu, suami gak tahu diuntung. Cuma bisa main doang di atas ranjang. Cibir Mia kemudian ia mengambil tasnya lalu pergi. Brengsek. Umpat Dito kesal. Kalau ku tahu menikahi Mia hanya menjadi beban. Aku tidak akan mau menikahi dia. Masih mending Kasih, dia tidak pernah menuntut hal apapun padaku. Dito juga memutuskan untuk pergi, apalagi kalau bukan pergi nongkrong bersama teman-temannya. Sedangkan Kasih, ia yang sedang pergi berlibur merasa sangat senang sekali. Sejak menikah dengan Rangga, banyak hal baru yang Kasih rasakan dalam hidupnya. Mas, kapan-kapan aku mau mengajak ibu dan Nada pergi liburan seperti ini. Pasti mereka bahagia, ucap Kasih pada suaminya. Kenapa gak bilang? Kalau tahu begitu kita ajak ibu dan Nada aja kemarin. Ya gak bisa mas, Nada sebentar lagi ujian sekolah. Jadi dia tidak bisa pergi kemana-mana. Sayang, kamu bisa berenang gak? Tanya Rangga yang lupa jika Kasih bisa berenang. Bisa dong mas. Kenapa? Kasih bertanya balik. Berenang yuk, mas udah lama gak berenang. Kasih mengiyakan, kebetulan sekali kamar hotel mereka memiliki kolam renang pribadi. Mereka berenang, main kejar-kejaran di dalam air. Kasih yang kelelahan memilih duduk di pinggir kolam renang. Sayang, selain menjadi istri mas, cita-cita kamu apa? Tanya Rangga iseng. Menjadi istrimu sebenarnya bukan cita-citaku dan aku belum memikirkan pernikahan. Tapi, sudah terlanjur menikah dan aku mencintai kamu, ya sudahlah terima aja. Kalau cita-citaku hanya ingin kaya raya tanpa kerja keras, jawab Kasih membuat Rangga tertawa. Heran sama kamu, suka banget melucu. Ujar Rangga. Kalau Mas pasti tidak memiliki cita-cita karena Mas Rangga udah kaya sejak janin, sahut Kasih lagi-lagi membuat Rangga tertawa. Jelek begini Mas punya cita-cita loh, ujar Rangga tak mau kalah. Apa? Tanya Kasih singkat. Bikin anak bareng kamu, jawab Rangga membuat Kasih bergeleng kepala. Mas, ada-ada aja jawabannya. Berenang selesai, karena Kasih lapar. Mereka bergegas mengeringkan tubuh masing-masing kemudian berganti pakaian. Setelah itu Kasih dan Rangga pergi mencari makanan. Menghabiskan waktu berdua, jalan sana jalan sini, belanja sana belanja sini. Tidak, bukan Kasih yang belanja melainkan suaminya sendiri. Kasih sampai hari ini masih sadar diri tidak mau menggunakan uang suaminya untuk berfoya-foya. Bahkan, uang bulanan yang diberikan Rangga rapi ia simpan di tabungan. Kamu ngomong dong sama Mas mau belanja apa? Jangan diam aja. Kata Rangga bingung. Gak ada kok Mas beneran. Nanti kalau aku pengen sesuatu, aku akan bilang sama kamu. Tapi, perasaan dari tadi Mas mulu yang belanja. Kamu cuma beli ini aja, ujar Rangga yang menunjukkan tas rajut khas tempat tersebut. Ya pengennya cuma itu. Lagian, aku sudah biasa terdidik irit. Kata ibu cari uang itu susah, jadi gak boleh semena-mena membuang uang. Mas belanja sebanyak itu, nanti kalau kita pulang, terpakai gak semua barang-barang itu. Rangga terdiam, ia berpikir jika apa yang dikatakan oleh istrinya ada benarnya juga. Ya udah, kita makan malam setelah itu pulang. Kamu mau makan apa? Tanya Rangga. Aku pengen makan cumi asam manis. Tadi kulihat di kedai sebelah sana sepertinya enak. Jawab Kiran langsung diiyakan oleh suaminya. Istriku memang berbeda, ditanya makan apa langsung jawab. Jadi, kaum kumisan gak harus berpikir milih selera kalau kaum lemah lembut mau makan. Batin Rangga. Namanya juga Kasih, perempuan ini menghargai apapun yang ia makan. Selera atau tidak selera tetap ia makan. Selesai makan, mereka langsung kembali ke hotel. Perut kenyang, hati senang, istri bahagia, tinggal suami minta jatah.
Ucap Rangga yang baru saja masuk ke dalam kamar. Yang dipikirin jatah melulu. Heran sama kamu Mas. Ada istri kalau dianggurin itu mubazir. Istri itu kalau gak digoyang malam, paginya pasti lesu. Belajar dari mana kamu Mas? Tanya Kasih curiga. Gak dari mana-mana, cuma nebak aja. Halah, gak percaya aku. Kamu itu kalau ngomong suka bener. Nah tuh kan. Mas bener, Mas itu suka memperhatikan kamu. Makanya Mas berani ambil kesimpulan seperti itu. Udah, aku mau cuci muka dulu. Ujar Kasih sambil berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Sekitar 15 menit berada di kamar mandi, akhirnya Kasih keluar. Mata Rangga terbelalak saat melihat istrinya yang keluar dengan menggunakan lingerie berwarna hitam. Sungguh indah dan menggoda, Rangga menelan ludahnya kasar. Lingerie hitam membalut tubuh putih mulus milik istrinya. Sayang, sejak kapan kamu punya pakaian haram seperti ini? Tanya Rangga berliuran. Tadi, saat kamu beli pakaian dalam tadi aku nguntit satu. Jawab Kasih malu-malu. Tangan Rangga meremas jagung miliknya, bulu kuduk Rangga mendadak berdiri saat Kasih tiba-tiba saja memeluk dirinya. Rugi besar kalau gak dibantai, batin Rangga langsung menggendong istrinya ke atas tempat tidur. Dan terjadilah adegan yang harus kalian bayangkan sendiri. Pak Rahman yang tidak sopan menggebrak meja ruang tamu Bu Erni. Hampir setiap hari Pak Rahman menekan Bu Erni untuk menyuruh Kasih menggugat cerai Rangga. Nada yang sejak tadi berdiam diri di kamar sudah tak tahan lagi melihat ibunya diperlakukan demikian. Gadis ini hanya bisa menangis lalu menghubungi kakaknya yang sedang pergi liburan. Kasih yang mendapatkan kabar jika Pak Rahman membentak ibunya, Kasih langsung meminta pulang pada Rangga. Rangga mengiyakan, ia juga tak rela jika ibu mertuanya diperlakukan kasar. Keesokan harinya Rangga dan Kasih sudah pulang. Mereka langsung pulang ke rumah yang di desa. Kasih yang benar-benar geram pada Pak Rahman langsung mendatangi rumah ibunya. Bapak ini apa tidak bosan mengganggu ibuku hah? Tanya Kasih yang kebetulan saat itu Bu Wiwin dan Pak Rahman sedang beradu mulut dengan Bu Erni hanya karena sampah. Jangan memanggilku bapak karena aku bukan bapakmu. Bapakmu sudah mati, Noh di lagi duduk di neraka. Ucap Pak Rahman kasar. Wah, baru nemu kepala desa tapi mulutnya sampah seperti ini. Sahut Kasih. Heh Kasih, cepat ceraikan Rangga. Dia tidak pantas untukmu, ucap Bu Wiwin. Heh Bu, kalian sendiri yang meminta Kasih menikah dengan Rangga tapi kenapa sekarang kalian sibuk mengatur hidup anakku hah? Sahut Bu Erni. Aku atau kalian orang tua Kasih? Hei janda, sadar diri dong kalau kalian itu orang miskin dan tidak pantas bersanding dengan keluarga Raharja. Rangga itu sudah dijodohkan dengan Mia. Hina Bu Wiwin benar-benar membuat Kasih geram. Hei Bu Wiwin, ibuku memang janda dan kami memang orang miskin. Tapi kami punya rasa sopan santun, tidak seperti ibu dan suami ibu itu. Kepala desa tapi tidak bisa dijadikan panutan. Heh Kasih. Lihat aja nanti kalau kamu dan ibu dan adikmu ini akan ku persulit kalian jika mengurus surat menyurat, ancam Pak Rahman. Jika kau masih tidak mau menggugat Rangga, aku tidak segan mencelakaimu dan keluargamu. Imbuhnya lagi. Berani sekali Anda mengancam istriku, ucap Rangga yang tiba-tiba ada di belakang Pak Rahman dan Bu Wiwin. Pak Rahman dan Bu Wiwin menoleh ke belakang, mereka terkejut saat melihat Rangga. Nak Rangga, ingin bertemu dengan Bapak ya? Ayo masuk ke rumah Bapak. Tanpa memiliki rasa malu Pak Rahman mengajak Rangga masuk ke dalam rumahnya tapi ditolak oleh Rangga. Aku bisa saja membuat Anda ditendang dari jabatan Anda. Jadi, jangan coba-coba mengancam istriku apalagi ibu mertuaku. Kau salah paham Rangga. Kasih bukan pasangan yang cocok untukmu. Mia dan kau sudah dijodohkan sejak kalian kecil. Ujar Bu Wiwin tanpa malu. Keluarga raja sekalipun akan membatalkan perjodohan jika tahu keluarga calon besannya seperti kalian, ucap Rangga. Janji adalah hutang, papahmu harus menepati janji kami dulu. Ujar Pak Rahman. Kalau begitu anakmu bisa jadi istri kedua papahku. Kata Rangga yang benar-benar kesal. Aku memperingatkan kalian untuk tidak mengganggu ibu mertuaku.
Jika tidak, akan kubuat kalian hancur. Rangga mengancam balik. Rangga mengajak Kasih dan Bu Erni masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan Pak Rahman dan Bu Wiwin, mereka masuk ke dalam rumah mereka. Kita harus menyingkirkan Kasih. Mereka hanyalah orang miskin yang keras kepala. Lihat saja, Bapak akan membuat perhitungan pada si janda itu. Ibu setuju, Pak. Ibu geram melihat keluarga mereka yang tidak mau mengalah. Pak Rahman dan Bu Wiwin mulai mengatur rencana untuk menghancurkan keluarga Kasih. Sedangkan Kasih, ia terus mengomel sendiri atas sikap Pak Rahman dan Bu Wiwin. Mbak, Nada usah gak sanggup lagi bertetangga sama mereka. Pagi siang malam mereka selalu saja mengganggu aku dan ibu. Aduh, Nada kesal. Maka dari itu Mas sengaja membangun rumah besar, bahkan rumah ini akan Mas buatkan pagar setinggi mungkin, ujar Rangga memberitahu tujuannya. Tapi Rangga, ibu tidak enak jika kamu membangunkan rumah dan pagar yang tinggi. Apa kata orang? Ibu dan Kasih akan dibilang memanfaatkan kamu. Kata Bu Erni yang merasa tidak enak hati. Jika ibu tidak mau, ibu dan Nada bisa ikut pindah ke kota bersama kami. Ibu dan Nada bisa tinggal di salah satu rumah milikku. Ibu tidak mau pindah dari rumah ini. Rumah ini banyak kenangan dengan almarhum Bapak. Lagian, ibu tidak mau jauh dari makam Bapak. Jika ibu dan Nada ikut kalian ke kota, Bapak pasti sedih ditinggal sendirian. Ucap Bu Erni sedih. Kasih menghembuskan nafas pelan, ia tahu betul jika ibunya ini 2 hari sekali akan berziarah ke makam bapaknya. Kalau begitu, ibu harus menurut denganku. Lagian, orang-orang juga udah tahu kelakuan Pak Rahman dan Bu Wiwin, ujar Rangga. Bisa gak sih, Pak Rahman itu ditendang dari jabatannya. Dia semena-mena banget sama warga. Nada benar-benar kesal dengan Pak Rahman. Udah sabar aja, nanti Mas cari solusinya. Untuk hari ini Kasih dan Rangga menginap di rumah Bu Erni. Rangga senang karena tempat tidur Kasih yang kecil bisa membuat ia bebas memeluk istrinya. Sepertinya Mas harus memperkecil ranjang kita. Enakan seperti ini, bebas meluk kamu. Ujar Rangga sambil meremas pepaya gantung Kasih. Bebas apanya, kasur ini hanya muat untuk 1 orang. Kalau tidur berdua gak bebas. Kamu ini, gitu amat sama suami sendiri. Plak. Kasih memukul tangan suaminya yang nakal. Kenapa sih? Tanya Rangga. Mas, kenapa sih suka banget meremas? Geli tahu. Kasih bergantian meremas jagung milik Rangga yang berambut tebal. Tuh kan, bangun. Ujar Rangga yang langsung menindih Kasih. Kunci pintu dulu Mas, bisik Kasih. Sambil bergelantungan, Rangga turun dari atas tempat tidur untuk mengunci pintu kamar. Saatnya makan malam, ucap Rangga yang langsung menggarap ladang istrinya yang tak seberapa besar itu. Drap, drap, drap. Bunyi berisik muncul dari ranjang menghantam dinding kamar Nada. Nada yang merasa terganggu langsung keluar mengetuk pintu kamar Kasih. Tok. Tok. Rangga dan Kasih yang sedang menikmati genjotan mereka mendadak berhenti. Mbak, lagi apa sih? Kok berisik banget? Tanya Nada dengan polosnya. Ah, ini, benerin pintu lemari Mbak, kuncinya copot. Jawab Kasih dari dalam kamar. Oh, udah selesai belum? Aku mau tidur loh. Berisik banget. Udah kok. Bohong Kasih, Nada pun kembali ke kamarnya. Rangga mencabut pedangnya yang masih tegak berdiri. Ia mencari ide agar tidak menimbulkan suara. Rangga mengambil bantal lalu mengganjal antara dinding dan ranjang. Biar apa Mas? Tanya Kasih heran. Biar gak ada suara. Ayo lanjut. Ujar Rangga yang kembali memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Benar kata Rangga, bantal yang menjadi ganjalan bisa menghilangkan suara gesekan dinding dan ranjang. Mereka kembali melanjutkan permainan.